Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Penting dipahami, hukum undang-undang di dunia ini mengikuti peraturan 10 perintah hukum yang Allah berikan ke Musa. Contohnya jangan mencuri, jangan membunuh. Artinya seperti di bumi ada tempat pengadilan untuk menghakimi perbuatan, demikianlah juga nanti setelah kita mati dan tiba waktunya akan ada pengadilan yang disebut pengadilan tata putih. Yesus adalah hakim di pengadilan tata putih. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Setiap orang suatu hari nanti akan berhadapan dengan Kristus dan dihakimi atas perbuatannya. Semua mata akan melihat Yesus adalah hakimnya yang duduk di pengadilan itu. Mereka akan gemetar, bertekuk lutut dan mengaku. Inilah yang Paulus maksud dalam tulisannya, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Hukuman terakhir. Pengadilan ini bukanlah dongeng atau isapan jempol belaka. Sebaiknya kita menjadikan ini peringatan. Yohanes dengan jelas menuliskan wahyu yang diberikan langsung oleh Tuhan Yesus. Mari kita lihat gambaran seperti apa pengadilan itu, dan kita akan mendalami dan menyesuaikan dengan tulisan kitab lain yang memiliki arti intertekstualitas yang sama untuk mengokohkan kebenarannya. Tema utama hukuman yang terakhir, Wahyu 20 ayat 11-15, intertekstual dengan kitab Daniel. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibukanya juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Menjelaskan arti hukuman terakhir, Wahyu 20 ayat 11-15. Tahta, Wahyu 20 ayat 11. Bayangkan pemandangan yang menakjubkan, sebuah tahta putih besar. Ini bukan tahta biasa. Ini adalah simbol kekuasaan seorang raja, seorang hakim di ruang sidang surgawi. Seperti di pengadilan duniawi, kursi hakim berada di tengah, memancarkan makna penting dalam seluruh penglihatan Yohanes. Namun yang terpenting adalah siapa yang duduk di tengah itu, Yesus Kristus, Sang Anak. Bagaimana kita tahu? Perhatikan intertekstualitas berikut dengan kitab Daniel. Di perjanjian lama, Daniel juga telah mendapat penglihatan akhir zaman juga, di mana Allah Bapa yang digambarkan sebagai yang lanjut usianya duduk di tahta yang sama. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan,
Lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Nah, sekarang dalam kitab Wahyu, Yesuslah yang mengambil alih tata penghakiman. Hal ini sesuai dengan perkataan Yesus sendiri tadi. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Ini menegaskan bahwa penghakiman telah diserahkan kepada anak, karena Yesus yang menanggung dosa di kayu salib, kini menjalankan penghakiman atas dosa dari tata kemuliaannya. Kitab Kehidupan, Wahyu 20 ayat 12. Semua yang kita ucapkan dan lakukan di dunia ini semua tercatat dalam kitab kehidupan sorgawi. Kitab kehidupan ini akan menjadi bacaan dakwaan di pengadilan sorgawi nanti. Dan bila nama kita tidak tertulis dalam kitab kehidupan sorgawi, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Pengadilan orang-orang mati, Wahyu 20 ayat 13. Dan semua orang baik dan jahat yang telah mati akan dibangkitkan dan menerima tubuh untuk menghadap penghakiman tata putih, diadili dan dibacakan dakwaan atas perbuatan-perbuatannya selama ia hidup, baik atau jahat, sesuai dengan apa yang tertulis di kitab kehidupan. Itu gunanya kitab kehidupan tadi, menuliskan seluruh perbuatan kita di bumi. Itulah keadilan. Jadi seseorang tidak bisa mengelak, membantah, semua tercatat dengan jelas. Kematian kedua, Wahyu 20 ayat 14. Maut adalah kematian. Kerajaan maut ini adalah kerajaan iblis beserta seluruh malaikat-malaikatnya. Mereka lah yang pertama dilempar ke lautan api, kemudian barulah manusia, para pengikutnya. Kematian pertama manusia adalah kematian tubuh, daging. Setelah kematian, jiwa dipisahkan dari tubuh dan orang yang tidak percaya tetap dipisahkan dari Allah. Pada kematian kedua, jiwa yang akan disiksa. Kenapa? Kengerian, ketakutan, kertakan gigi adalah bahasa perasaan dan pikiran yang ada di dalam jiwa. Ini adalah bagian akhir dari kemenangan atas dosa. Penghakiman telah selesai. Nama tidak tertulis di dalam kitab kehidupan, Wahyu 20 ayat 15. Jelas dari ayat ini bahwa hanya keberadaan nama seseorang dalam kitab kehidupan anak domba yang menyelamatkan mereka dari lautan api. Allah menyimpan catatan akurat di kitab kehidupan. Semua orang yang telah percaya kepada Yesus sebagai juru selamat memiliki nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan. Inilah artinya meterai kehidupan, nama yang telah terdaftar di sorga. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna.